Nah ini kan kemarin dia bilang kan, Januari itu tidak all season. Nah coba boleh share bro, yang kita pernah sharing di Januari tentang all season ya. Iya. Jadi Januari itu semua udah naik 80%. Ya bener. Ya. Karena memang kita bilang ke teman-teman, ada kok ya di YouTube, ada kok juga di webinar. Kita buat webinar di Desember tahun 2023 ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya. Itu webinarnya judulnya ini bro, Bitcoin to Altcoin, Switching Time. Akhir tahun lalu kita bilang dipastikan bro ya, alt season itu Januari 2024. Jadi alt season akan mulai Januari 2024. Dan kalau teman-teman lihat ya, apa sih ya yang terjadi selama Januari sampai Maret ya. Kita lihat Januari sampai Maret naik 74,33%. Ya. Actually lebih ya. Jadi valuasi berbagai aset altcoin pada saat itu dari 450 billion ke 800 billion. Dan kita capture juga ya berbagai naratif seperti spatial computing, AI, ada tahu ya spatial computing kita capture ya render dan berbagai ini ya RWA, ada juga Ondo dan lain sebagainya. Jadi yang kita bilang pada saat itu bro, kita kan bilang oke, Maret dan juga April up only alt season itu adalah kelanjutan dari alt season call yang udah kita ungkapkan ketika Januari. Jadi Januari kita udah ngomong dulu nih. Oke, Januari bakal alt season ya. Dan sampai Maret April. Ya, keberlanjutannya. Dan kalau sekarang ini ada koreksi, yaitu adalah koreksi dari ya sequence alt season yang udah kita call dari Januari 2024. Ini ada yang bilang tuh kan, Yufan, betul banget ikut webinar bayar sendiri dan porto up 150% dari webinarnya. Nih kayak sekarang banyak bilang, Ondo rug pull. Ondo tuh udah naik berapa coba? Lu share deh. Ini kan kayak ini kan pemikiran bodoh lu itu kan bener-bener bego gitu ya. Jadi udah naik terus lu masih berteriak-berteriak gitu. Lu belinya kapan, kita call-nya kapan. Ya kita call Ondo Februari. Jangan lu nontonnya dari TikTok orang lain yang bahas terus datangnya ke sini. Kan kayak monyet kelakuannya begitu. Iya, kita bahas Ondo itu di Februari bro ya. Dan dari Februari ke Maret itu naik 600. Naik 600% lu kemana lu naik 600% dari awal kita bahas ha? Kenapa lu bilang sekarang rug pull lu? Juni ya, sampai Juni. Karena saya yakin. Lu pikir gak itu pakai otak ya? 600% lebih bro. Tuh kata Randy banyak orang miskin berarti kayak memang. Memang. Ya pakai otak tuh, terima kasih atas call Ondonya. Coba gue tanya sini, banyak kan sebenarnya yang untung apa rugi sih dari Ondo coba? Kalian share sini. Emang gue minta lu duit, emang gue suruh lu buat beli? Enggak, gue gak suruh buat beli, gue analisa. Ya kita analisa ya. Kita analisa. Selalu berikan yang pertama. Coba, nah siapa yang untung dari Ondo sini? Tadi ada yang bilang, Ondo sampai jadi 4 miliar. Tapi di sini, rug pull. 600% bos. Ya 4 miliar GG sih ya. Tapi ya ini ya bro, kadang memang kita call sesuatu di bandwagonin ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Tuh ada yang jawab tuh, bener nih, gue bukan kata-kata gue, ini kata-kata si Rossi. Rossi Anugrah bilang yang rugi goblok ya. Ya namanya market lah, masa mau semuanya untung ya. Ini kan kayak kita ngomong contoh, kita ngomong saham, memang saham gak ada yang rugi. Saham lebih parah dropnya ya. Banyak yang rugi ya di lokal juga saham-saham yang kata teknologi dulu kemana semua sekarang saham-saham teknologinya. Benar. Lu masa koin yang kita call naik 600% lu masih berhak untuk bacot gitu kan. Iya aneh. Kelakuannya tuh aneh gitu. Benar. Ya. Kita kasih tahu money managementnya 50% Bitcoin, 20% kita taruh Solana, taruh 10% Ethereum. Bener. Ondo tuh 2,5% ya, itu pun naik 600% dari 2,5%. Iya. Dari portfolio manajemen yang kita ajarin. 10 juta jadi 40 juta Ondo. Terus yang rugi itu siapa? Ya ini juga menarik. Yang berteriak-berteriak itu siapa? Menarik bro, karena banyak yang bilang, wah ini profesor gadungan ya. Ya first of all kan itu sebenarnya juga teman-teman di komunitas sendiri ya. Dan difitnah ya, saya bilangnya wah Ali Mas Hadi ini sesat. Suruh-suruh orang cuman beli altcoin. Padahal saya selalu bilang ya di webinar, di YouTube. Ya ini ada buktinya. Saya selalu bilang, make sure tetap punya Bitcoin. Saya bilang dengan gamblang 30% lah. Portfolio juga harus Bitcoin bro. Betul. Yang ada teman-temannya adalah gak pernah scale in dan scale out ya bro. Langsung nembak gede di satu pukulan. Dan gak pakai average entry. Ya akhirnya drawdown sampai 70%. Ya, contoh sederhana render deh. Render kita bahas di 1 kok. Ya bener.
Render Ada di 1. buktinya semua. Kita pertama bahas render di 1, di 4 gue buat thread gratis di Twitter naik ke 11. Terus sekarang masih ada yang teriak rugi di render itu. Coba kalian yang judge sendiri, apa orang yang rugi di situ tuh goblok apa gimana gitu? Apa emang udah? Karena render ada di YouTube-nya ya bro. Teman-teman bisa lihat di YouTube. Ya, kita bahas render ya actually dari akhir tahun lalu ya. Yes. Dan spatial computing kita bahas pertama ya, di Indonesia. Bahkan sampai artikelnya di Google juga dari. Kalau kalian ke Google Trends sekarang, kalian buka kripto, itu kalian cari deh. Additional search apa? Oh, spatial computing dan lain-lain. Itu dari siapa sih? Dari kita ya. Itu dari kita. Orang tertarik dengan kripto itu dari kita. Cuman itu yang kalian bahas tuh. Kenapa itu? Oh. Oke, udah lampunya nyala, gelap katanya. Nah coba bro, lu bahas tuh. Ada yang bilang tuh, gua umrohin ortu dari profit render doang. Terus yang rugi itu siapa sih yang teriak-teriak? Itu yang gue penasaran. Mana sih orang-orang? Ya. Tuh trader amatir yang sok paham apa yang dibahas, bener. Itu dia, itu yang rugi. Ya. Masih amatir ya kan. Ada yang bilang mulai sepi, ya bagus dong sepi marketnya. Secara global ya, ini bukan cuma ini. Kalau lihat di Twitter di sini ya, market secara global sekarang memang lebih sepi. Karena juga interest over time bro ya, kripto ya ini teman-teman bisa lihat di Indonesia ya. Ini paling rendah bro ya. Level ini terakhir itu adalah bottom ya di tahun 2024 awal. Bahkan ya ini mendekati ya level pertengahan 2023. Jadi nanti bakal balik lagi kalau harga udah parabolik lagi ya. Jadi memang seperti itu cara kerja market dan juga dunia. Tapi ya memang Indonesia tuh begitu man, kata plus 62 ini sukanya cuman komentar ya, sukanya cuman berisik ya kan. Penontonnya yang rugi influencer kan, influencer ya rugi jangan-jangan tuh yang FOMO ya kan. Akhirnya bikin podcast berkali-kali gitu bro. Podcast ya sibuk klarifikasi sana sini ya. Podcast sama ini ya, yang dia rugi ya mungkin all in di sana mungkin. Enggak, karena mungkin di ondonya dibahas sama influencer yang lain di harga 600%. Terus lu nya datang ke sini kan monyet gitu. Ya benar. Ada bilang, oh suruh beli ini di harga ini. Ya emang bukan emang kita. Iya. Bahkan sesuatu yang naik 2,1 ke 4 juga. Iya. Ada koin dari 2,1 kita call naik ke 4 double uangnya. Masih bisa nyalahin orang, itu gue bingung gitu. Iya benar. Isi kepalanya itu apa gitu ya.